Siapa yang sangka ternyata sebelum invasi terjadi, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan tengah melakukan kunjungan kenegaraan di Moskow selama 2 hari. Dalam perjalanannya, Imran Khan marah membalas tuntutan dari Barat soal menentang aksi Rusia lalu mendukung Ukraina. Pakistan lebih memilih abstain dalam pemungutan suara terhadap konflik Rusia-Ukraina. 22 diplomatnya menerima kiriman surat yang meminta khusus Pakistan untuk bergabung dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ikut mengutuk serangan Rusia. Pakistan yang selama ini juga memiliki konflik tersendiri dengan India justru menanyakan balik akan nasibnya. Bagaimana bisa konflik Rusia-Ukraina ditindaklanjuti dan diminta Pakistan memihak pada pihak yang dipilih NATO, sedangkan konflik yang menimpa Pakistan tidak mendapat perlakuan sama, misalnya menulis surat seperti itu ke India. Dari sini, jelas Pakistan sangat tidak memihak kepada Ukraina. Tidak semua negara di benua Amerika satu suara memusuhi Rusia. Brazil salah satunya. Brazil memilih untuk menolak menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Presiden Brazil Jair Bolsonaro bersikap netral untuk Rusia-Ukraina. Brazil tak ingin terkena dampak jika memihak ke salah satu pihak. Apalagi, Brazil banyak mengimpor pupuk dari Rusia. Jika membela Ukraina, maka akan berpengaruh terhadap perekonomian Brazil. Brazil memang sudah lama memiliki hubungan baik dengan Rusia. Keduanya juga masuk sebagai anggota kelompok ekonomi berkembang BRICS. Masih dari benua Amerika, jika di selatan ada Brasil, maka di Amerika Utara ada Meksiko. Meksiko pun menolak menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan tak ingin ikut campur soal pengutukan invasi mereka. Meksiko tidak ingin terseret pada konflik negara lain. Hubungan baik kepada semua negara harus terus berjalan. Sebelumnya, Duta Besar Amerika Serikat untuk Meksiko, yakni Ken Salazar, telah meminta anggota parlemen Meksiko bergabung bersama Amerika Serikat mendukung Kiev melawan Rusia. Ia mengajak Meksiko untuk memberikan solidaritas kepada Ukraina. Selanjutnya ada Tiongkok, negara yang tidak ingin ikut campur dengan konflik yang dihadapi negara lain. China sibuk menjadikan negaranya sebagai negara adidaya, jadi tidak ada waktu untuk mencampuri urusan orang. Ya, China memang tidak mendukung satu di antara dua negara konflik ini, tidak mengutuk invasi yang dilakukan oleh Presiden Putin, tidak juga berpaling ke NATO. Meski memiliki hubungan baik dengan Rusia, China tetap memilih sikap netral. Kalau China mah, konflik Rusia-Ukraina cukup dua negara itu saja yang selesaiin. Ikut campur belum tentu beres loh, bisa saja malah memperkeruh keadaan. China tentu abstain dari dua suara Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tentang agresi Rusia. Bukan rahasia lagi jika Korea Utara kerap adu cekcok dengan Amerika Serikat. Sejarah Korea Utara yang juga punya konflik panjang dengan Korea Selatan dipengaruhi dengan adanya peran Soviet Amerika Serikat, di mana Korut didukung Soviet sedangkan Korsel didukung Amerika Serikat. Tentu saja, Korea Utara pun sulit bersahabat dengan Amerika. Negara yang sering banget melakukan uji coba nuklir ini membuat Amerika Serikat cukup segan dengannya. Sempat ingin melakukan relasi baik, sayangnya ketegangan tetap melanda kedua negara hingga kini. Punya histori dengan Soviet di masa lalu, tak heran jika negeri yang dipimpin oleh Kim Jong-un ini memilih tidak mengutuk aksi Rusia terhadap Ukraina. Negara Asia yang juga turut tidak mengikuti Barat ada India. India malah menyatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Barat sebenarnya bukan jawaban tepat atas perang yang dihadapi Rusia dan Ukraina. India sempat menerima tekanan dari Amerika Serikat untuk mengutuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Amerika Serikat juga meminta India untuk menjauh dari Rusia. Namun India tidak ingin terpengaruh. Bagaimana tidak? Moskow jadi pemasok senjata terbesar bagi India dan New Delhi.
India Rusia pun sudah menandatangani kesepakatan senilai miliaran dolar untuk membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia di tahun 2018. Kalau disuruh menjauh, nambah musuh dong ya jadinya bagi India. Selanjutnya, ada sekutu utama Rusia yang juga sama-sama membangun kekuatan Uni Soviet bersama Ukraina. Tapi itu dulu, sekarang Belarusia lebih pro-Rusia dibandingkan Ukraina. Belarusia bahkan memainkan peran kunci dalam serangan Moskow ke Kiev. Belarusia tidak ingin mantan karibnya membelot ke NATO. Alexander Lukashenko, selaku pemimpin Belarusia, rela menyediakan infrastruktur militer, segala tentang keperluan perang untuk mendukung Rusia menyerang Ukraina. Diktator Belarusia mendukung penuh politik untuk agresi Rusia. Maka jelas, Belarusia menentang keras resolusi Majelis Umum PBB, mengutuk serangan Rusia dan membenarkan serangan ke Ukraina. Rusia juga mendapatkan dukungan penuh dari Afrika Selatan. Atas invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina, mantan Presiden Jacob Zuma ikut angkat bicara. Pernyataannya yang menyebut Presiden Putin adalah pria yang damai, sedangkan sekutu baratnya sebagai pengganggu, menunjukkan diri bahwa Afrika Selatan pro-Rusia. Ya, meskipun Zuma tidak mewakili membawa nama pemerintah, pro-Rusia telah lekat dalam partai ANC Afrika Selatan. Technolovers, ngeri juga ya jika Perang Dunia Ketiga benar terjadi. Jika pemeran utamanya dari Rusia dan Ukraina, masing-masing kubu bahkan sudah siap nih mendukung negara yang dibelanya. Gimana tanggapan kalian? Komen di bawah yuk, like dan share juga video ini. Thank you for watching.